mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditakluk. Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Kamis 28 September 2023. Tema permenungan kita adalah berdamai dengan diri sendiri. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri. Injil memperdengarkan kepada kita hari ini adalah tentang Raja Herodes, raja wilayah Galilea, yang mendengar bahwa Yesus melakukan hal-hal yang baik, mengajar orang banyak dan menolong orang-orang yang ada dalam kesulitan. Yang paling mengguncang hati Raja Herodes adalah dia mendengarkan bahwa Yesus itu adalah Yohanes, telah bangkit dari orang mati, yang ceritanya bahwa sebelumnya Raja Herodes telah memenggal kepalanya. Ada juga yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Berita ini membingungkan, menggoncang hati Herodes. Yang menakutkan lagi bagi dia adalah Yohanes yang telah dipenggal kepalanya tetapi hidup lagi. Dia takut bahwa Yohanes akan balas dendam. Hidupnya terancam. Namun ada positifnya juga sikap Herodes, yaitu Herodes ingin bertemu Yesus, mau membuktikan benarkah yang dikatakan orang bahwa Yesus datang. Sesuaikah yang diberitakan orang lain? Ingin membuktikan. Di sisi lain adalah ketika kita tidak berdamai dengan masa lalu kita, hidup kita akan diwarnai kecemasan. Demikian yang dialami oleh Herodes. Karena itu dalam hidupnya dia cemas, dia takut. Jangan-jangan terbongkar masa lalunya yang bagi dia itu menyakitkan, menderita, dan dia akan malu. Hidupnya juga terancam. Apa yang mau kita lihat dari pengalaman Herodes ini menjadi pelajaran untuk kita? Kita perlu belajar bahwa dalam hidup ini kita perlu mempelajari setiap peristiwa dalam hidup kita. Pertama adalah mengampuni dan menerima masa lalu adalah cara untuk membuang ketakutan dan kecemasan. Jika belum bisa mengampuni dan menerima masa lalunya, maka yang muncul adalah dendam kesumat, terus-menerus menghantui dirinya. Hidup tidak tenang,
gelisah, dan selalu was-was. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita berdamai dengan diri kita, memeluk masa lalu kita sebagai bagian dari hidup kita. Kita memiliki pengampunan dan damai supaya hati kita tenang. Perlu kita ketahui bahwa berdamai dengan masa lalu kita adalah proses yang tidak mudah. Berbicara dengan diri sendiri juga tidak mudah. Namun demikian, supaya hidup kita tenang, tidak menakutkan, atau tidak selalu cemas, kita perlu berbicara, mengatakan sesuatu yang positif akan diri kita. Dengan berkata begini, jangan ragu ya. Kita dukung diri kita. Kita katakan selalu pada diri kita hal-hal yang baik, kata-kata yang baik. Dengarkan isi hatimu ketika bertindak melakukan sesuatu. Apa kata hati yang terdalam? Itulah yang kita lakukan. Karena sering sekali kita bingung dalam menentukan suatu pilihan atau mengambil suatu keputusan. Ketika hal itu terjadi, maka kita kembali pada diri kita, bertanya dalam hati yang terdalam. Percaya bahwa ungkapan hati kita itu benar-benar meyakinkan kita. Sehingga kita tidak mengambil keputusan yang salah. Sehingga kita bisa melakukan. Jadi suara hati kita itu kita dengarkan dengan baik dan ungkapan itu bisa kita lakukan. Berani menjaga diri kita, menjaga jarak dari hal-hal yang negatif, yang memusnahkan ketenangan batin. Inilah yang perlu kita lakukan sehingga hidup kita menjadi tenang. Maka tidak perlu lagi kita merasa selalu ketakutan, cemas. Kalau orang lain bermasalah atau masalah ada di luar, kita tidak pernah cemas lagi karena memang diri kita itu sudah berdamai. Berdamai dengan diri sendiri adalah suatu proses yang kita jalani dengan setia. Dengan demikian, hati kita terarah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, selalulah memohon kepada Tuhan agar hati kita dimurnikan, pikiran kita dimurnikan, agar kita jauh dari hal-hal yang beresiko, yang jauh dari hal-hal yang tidak kita kehendaki dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.